Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1246 sampai 1250. Pada saat ini, Rafaela masih berteriak di pintu masuk gua. Dan setelah berteriak 2 kali, tidak ada gerakan. Rafaela sedikit tersesat. Tetapi tepat ketika Rafaela berbalik dan hendak pergi, dia menemukan bahwa ada api biru samar di dalam gua, diikuti oleh sosok gelap. Ini membuat Rafaela ketakutan dan mengira dia bertemu hantu. Hantu! Rafaela berteriak ketakutan dan menutup matanya. Siapa yang kau sebut hantu? Pada saat ini, Dev berjalan ke Rafaela dan tersenyum sedikit. Ketika Rafaela mendengar suara Dev, dia buru-buru membuka matanya dan menemukan bahwa itu benar. Benar Dev, Kakak Chen. Ternyata kamu benar-benar belum meninggalkan istana teratai merah. Melihat Dev, Rafaela hampir melompat kegirangan. Rafaela, apakah kamu ada hubungannya denganku? Dev sedikit terkejut. Bagaimana mungkin Rafaela datang ke sini untuk menemukan dirinya sendiri? Kakak Chen, istana teratai merah kami dalam masalah. Bisakah kamu membantu kami? Kakakku bilang aku tidak ingin merepotkanmu. Rafaela menggigit bibirnya dan menatap Dev dengan memohon. Apa yang terjadi? Dev bertanya dengan linglung. Rafaela hendak membuka mulutnya, tetapi Dev mengulurkan tangannya, menyela kata-kata Rafaela, tetapi ekspresinya serius, dan alisnya sedikit berkerut. Pada saat ini, suara pertempuran sudah sampai di sini. Berjalan, Dev meraih Rafaela, lalu mengambil langkah cepat, dan bergegas ke pintu istana teratai merah. Kakak, Rafaela melihat Rosalind berkelahi dengan Sander. Sekarang Rosalind basah oleh keringat. Pakaiannya basah kuyup. Dia kehabisan napas, dan kekuatan fisiknya sedikit lemah. Tapi Sander itu memiliki wajah yang menyedihkan, dan dia sepertinya tidak terburu-buru. Dia bermain-main dengan Rosalind. Ketika Rosalind mendengar Rafaela memanggil dirinya sendiri, dia buru-buru melihat ke atas dan berteriak pada Rafaela, Rafaela, lari. Jangan pedulikan di sini. Rosalind menyuruh Rafaela untuk melarikan diri dengan cepat. Kakak, aku menemukan Kakak Chen, teriak Rafaela. Rosalind juga melihat Dev di samping Rafaela saat ini. Dia tidak berpikir bahwa Dev benar-benar tidak meninggalkan istana teratai merah. Kakak Chen, tolong selamatkan kakakku. Rafaela meraih lengan Dev dengan berharap. Dev mengangguk, dan kemudian sosoknya menghilang dalam sekejap. Segera setelah itu, kekuatan agung meledak ke arah itu. Ekspresi Sander berubah, dan dia dengan cepat mundur untuk menghindari pukulan. Tapi Dev membombardir lubang yang dalam di tanah. Ledakan keras membuat semua orang berhenti, dan Rosalind memandang Dev dan berterima kasih padanya. Terima kasih, Tuan Chen, telah membantu saya. Dev melirik Rosalind, dan kemudian wajahnya memerah karena Rosalind berkeringat banyak saat ini. Pakaiannya basah kuyup. Tubuh dia menjadi sangat transparan di bawah sinar matahari. Dev hampir mimisan saat melihatnya. Penguasa istana Ji, aku akan mengurus orang-orang ini. Sebaiknya kamu ganti baju. Dev tidak berani menatap langsung ke arah Rosalind. Baru sekarang Rosalind menyadari bahwa dia kehilangan cahaya. Jadi dia buru-buru berbalik untuk
berganti pakaian, dan Sander itu memandang Dev dengan ekspresi suram, dan ekspresinya sedikit bermartabat. Kamu adalah Dev yang membunuh Walton Guo, direktur dari Aliansi Seni Bela Diri Kyoto. Sander bertanya pada Dev. Itu benar. Aku tidak mengira. Aku sangat terkenal. Dev tersenyum ringan. Melihat Dev mengakuinya, wajah Sander menjadi semakin jelek. Dev terkenal saat ini. Dan kebanyakan orang enggan memprovokasi dia. Sebenarnya, ini menyelamatkan banyak masalah bagi Dev. Kalau tidak, jika seekor kucing atau anjing datang mengganggunya, Dev akan kesal sampai mati. Dev, Anda dan saya tidak memiliki keluhan atau dendam. Hari ini adalah keluhan kami dengan Istana Teratai Merah. Saya harap Anda tidak ikut campur. Ketika saya menyelesaikan Istana Teratai Merah, saya akan mengundang Anda untuk pergi ke Istana Binatang Suci untuk duduk. Sander tidak ingin memiliki konflik dengan Dev. Tetapi, dia tidak bisa membiarkan Istana Teratai Merah pergi. Cukup gunakan Istana Binatang Suci. Dia berpikir bahwa Dev akan mundur setelah mendengar 3 kata dari Istana Binatang Suci. Istana Binatang Suci. Aku belum pernah mendengarnya. Siapa yang tahu bahwa Dev belum pernah mendengar tentang Istana Binatang Suci? Sama sekali. Sander menjadi marah. Dev, apakah kamu benar-benar ingin melewati air berlumpur ini? Sander memelototi Dev dan bertanya. Itu benar. Dev mengangguk. Kakak Chen, beri orang ini pelajaran yang baik. Orang ini sangat jahat. Dia mengincar Istana Teratai Merah kami sedari awal. Dan berkata bahwa dia akan meniduri semua wanita di Istana Teratai Merah kami. Rafaela memelototi Sander dan berkata kepada Dev, jangan khawatir. Aku akan menjadikannya Kasim sebentar lagi. Dan tidak akan pernah merindukan seorang wanita lagi. Dev berkata dengan ringan. Dev, kamu terlalu banyak menipu orang. Saya berpikir, Anda tidak akan berhasil. Saya adalah setengah langkah Wu bawahan. Saya semua berada di ranah Wuzong. Jika kami bergabung, apakah kami tidak akan bisa melawanmu? Sander meraung marah. Seluruh tubuhnya meledak dengan energi. Segera setelah itu, aura paksaan di tubuh Sander mulai menyelimuti Dev. Orang-orang di belakang Sander juga memancarkan aura menakutkan, menekan ke arah Dev. Tapi Dev tidak peduli sama sekali dengan setengah langkah Wu. Ditambah beberapa Wuzong, dia masih bisa mengatasinya. Energi menakutkan Sander membawa hembusan angin, dan kemudian dia berteriak dengan marah dan meninju. Dev mendengus dingin, mengangkat tangannya dengan ringan, dan meraih tinju Sander. Kali ini, Sander tercengang, dan kemudian berjuang mati-matian. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu Dev. Dengan kekuatan kecil ini, kamu berani keluar dan mengganggu wanita. Dev memandang Sander dengan jijik. Sander menelan ludahnya dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tidak berpikir bahwa kekuatan setengah langkah Wu benar-benar tidak berdaya di depan Dev. Kali ini, beberapa Wuzong di belakang Sander juga tercengang, dan mereka tidak berani menyerang. Kekuatan Dev telah melampaui imajinasi mereka. Bahkan Sander yang Wu setengah langkah sangat tak berdaya. Dan orang-orang ini akan mati jika mereka maju. Pada saat ini, Rosalind yang sudah mengganti pakaiannya dan berjalan keluar. Ketika dia melihat Sander dikendalikan oleh Dev dengan ringan, dia merasa sedikit bodoh. Bagaimana Sander bisa ditundukkan dengan begitu mudah? Pada saat ini, Rafaela penuh dengan kekaguman dan kegembiraan. Kakak Chen,
Kamu luar biasa. Bunuh dia. Bunuh saja dia. Rafaela melompat dengan gembira. Tidak. Jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Sander berkata dengan ekspresi gemetar di wajahnya. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Dev berkata. Dan menamparkan Sander dengan telapak tangan. Tuan Chen. Melihat ini, Rosalind buru-buru menghentikan Dev. Dev memandang Rosalind dengan heran. Rosalind berkata, Tuan Chen, Sander ini adalah putra angkat Quentin Fei, penguasa istana binatang suci. Jika Anda membunuhnya, saya khawatir istana binatang suci akan menyusahkan Anda. Rosalind takut Dev akan mendapat masalah di masa depan. Jadi dia hanya berharap untuk mengusir Sander ini. Jika mereka benar-benar membunuh Sander, mereka mungkin tidak akan bisa tinggal di selatan di istana teratai merah lagi. Ya, jika kamu membunuhku, ayah angkatku tidak akan membiarkanmu. Sander mengancam Dev. Sial. Aku paling benci ancaman orang lain. Setelah Dev selesai berbicara, dia menamparkan kepala Sander dengan telapak tangan. Kepala Sander pecah seperti semangka. Dan orang mati tidak bisa mati lagi. Ketika beberapa orang yang dibawa oleh Sander melihat ini, mereka menoleh dan lari ketakutan. Tetapi Dev tidak memperhatikan mereka. Melihat kematian Sander, pemandangannya hening. Rosalind menatap Dev dengan kaget. Wajahnya penuh kejutan. Tuan Chen, terima kasih. Setelah beberapa saat, Rosalind berterima kasih kepada Dev. Mata Rosalind penuh dengan kelembutan dan kekaguman. Dia menyukai pria seperti Dev. Terima kasih, Tuan Chen. Semua orang di istana teratai merah berterima kasih kepada Dev, penguasa istana Ji. Aku hanya melakukan yang terbaik. Jangan terlalu sopan. Dev tersenyum ringan. Tuan Chen, upaya Anda telah menyelamatkan semua istana teratai merah kami. Istana teratai merah kami harus membalas kebaikan ini, kata Rosalind. Penguasa istana Ji terlalu serius. Dev tidak punya rencana untuk membiarkan istana teratai merah membalasnya. Saudara Chen, Anda adalah penyelamat istana teratai merah kami. Anda tinggal di istana teratai merah selama beberapa hari, sehingga kami juga dapat membalas budi Anda, kata Rafaela. Berjalan Dev menuju aula utama. Pada siang hari, Rosalind secara pribadi memasak dan menyiapkan meja untuk Dev. Melihat hidangan lezat itu, Dev tidak pernah berpikir bahwa seorang penguasa istana yang bermartabat bahkan bisa memasak. Kakak Chen, kamu bisa dianggap beruntung. Masakan kakakku sangat enak, kata Rafaela sambil menambahkan sayuran ke mangkuk Dev. Yah, keahlian penguasa istana Ji benar-benar bagus. Dev mengangguk. Tuan Chen, karena Anda suka makan, maka makanlah lebih banyak di masa depan. Jangan panggil saya penguasa istana Ji. Panggil saja saya Rosalind atau Rosa. Setelah Rosalind selesai berbicara, pipinya memerah, dan dia tidak berani menatap langsung ke arah Dev. Dev tertegun sejenak, tetapi dia tidak menyebut Rosalind, karena bagaimanapun mereka tidak begitu dekat. Aku akan memanggil Anda Nona Ji di masa depan, kata Dev. Wajah Rosalind sedikit kecewa, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kakak Chen, bisakah kamu tinggal di istana teratai merah kami lebih lama? Rafaela bertanya pada Dev. Dev menggelengkan kepalanya. Saya masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Saya tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Saat tahun baru mendekat, Dev harus bergegas untuk berlatih dan menyelamatkan ibunya dan Yuki. Mendengar ini, Rafaela sedikit kecewa, tetapi dia
masih tersenyum dan berkata, "Kakak Chen, karena kamu tidak bisa tinggal lama, mengapa kamu tidak datang menemuiku ketika kamu punya waktu luang? Tentu saja, saya akan datang menemui Anda ketika saya punya waktu luang. Pemandangan di sini sangat bagus, dan iklimnya menyenangkan, yang sangat cocok untuk berkultivasi," Dev berkata sambil tersenyum. "Ngomong-ngomong, Kakak Chen, apa yang kamu lakukan di gua di Hausan?" Pada saat ini, Rafaela ingat bahwa Dev yang ditemukan di gua. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dan ketika Rosalind mendengar Rafaela menyebut gua itu, wajahnya sedikit berubah dan dia menatap Dev. "Saya baru saja berkeliaran dan tiba-tiba menemukan gua itu. Saya merasa ada banyak energi spiritual di dalamnya. Dan saya berlatih di dalamnya selama 2 hari. Dev tidak berbohong. Katanya jujur, Kakak Chen. Lalu kamu?" Rafaela ingin menanyakan sesuatu yang lain. Tetapi, Rosalind memelototinya. "Rafaela, makanlah dengan cepat. Lalu pergi untuk menjaga gerbang istana. Jangan mengajukan pertanyaan lagi. Dan biarkan Tuan Chen makan." Begitu Rafaela mendengar ini, dia buru-buru menjulurkan lidahnya ke Dev, membuat wajah menundukkan kepalanya dan mulai makan. Setelah makan dan membersihkan meja, Rosalind mempersilahkan semua orang pergi. Hanya ada Dev dan Rosalind di ruangan saat ini. Dan suasana menjadi sedikit canggung untuk sementara waktu. "Tuan Chen, saya pernah mengeluarkan pengumuman bahwa siapapun yang menyelamatkan istana teratai merah kami, saya akan menemaninya semalaman, dan bahkan menikahinya. Sekarang kamu telah membantu kami membunuh Sander itu. Jadi kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku." Saat berbicara, Rosalind benar-benar melepas gaun merahnya. Kulit seputih salju terekspos di luar, dan aroma samar tubuh memenuhi seluruh ruangan. Ketika Dev melihat ini, darah mengalir ke atas kepalanya, dan mimisan langsung mengalir keluar dari hidungnya. Dev buru-buru berbalik dan menutupi hidungnya dengan tangannya. "Nonaji, saya tidak tahu pengumuman apa yang Anda buat, dan saya bahkan tidak memikirkan apa yang harus saya lakukan kepada Anda. Anda harus mengenakan pakaian Anda kembali. Kenapa? Apakah kamu tidak puas dengan sosokku?" Rosalind memandang Dev dengan terkejut. "Jika kamu tidak puas denganku di seluruh istana teratai merah, kecuali Rafaela, kamu dapat memilih siapapun yang kamu inginkan. Dan aku bisa membiarkan mereka menemanimu. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku sudah mempunyai pacar. Jadi jangan lakukan itu. Juga, sangat tidak mungkin bagiku untuk melakukannya." Setelah Dev selesai berbicara, dia buru-buru bergegas keluar. Dia juga pria normal. Tetapi, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Atau dia tidak tahan lagi melihat Dev hendak pergi. Rosalind tiba-tiba jatuh berlutut. Dev terkejut dan dengan cepat melangkah maju untuk membantu Rosalind berdiri. Tetapi dia menutup matanya rapat-rapat dan tidak berani menatap Rosalind. Aroma tubuh di tubuh Rosalind membuatnya tak tertahankan. Jika dia melihatnya 2 kali, dia benar-benar takut dia tidak akan bisa mengendalikannya. "Nonaji, apa yang kamu lakukan? Pakai pakaianmu dengan cepat dan katakan padaku jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan," Dev berkata dengan cemas. Melihat Dev seperti ini, Rosalind tiba-tiba tertawa dan menyerahkan pakaiannya. Pada saat ini, dia bahkan lebih tersentuh ke Dev. Dalam masyarakat ini, ada terlalu sedikit orang seperti Dev.
Melihat Rosalind mengenakan pakaian, Dev menghela nafas lega. Nona Ji, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan saja. Dev bertanya dengan ringan. Tuan Chen, saya harap Anda dapat sepenuhnya menyelamatkan istana teratai merah kami dari lautan kesengsaraan. Rosalind membuang senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, bukankah aku membunuh orang itu? Apakah ada bahaya bagi istana teratai merahmu? Dev bertanya dengan heran. Tuan Chen, justru karena Anda membunuh Sander itu, dan Sander adalah putra angkat Quentin Fei, penguasa istana binatang suci. Istana binatang suci tidak akan membiarkan istana teratai merah kita pergi. Pada saat itu, istana teratai merah kita masih tidak akan bisa lepas dari cakar istana binatang suci. Dan Quentin Fei bahkan lebih kejam dari Sander. Ketika Rosalind menyebutkan bahwa Quentin Fei, wajahnya jelas sedikit jelek. Dev diam. Dia bisa membunuh Sander. Tetapi, Dev tidak yakin menghadapi sebuah sekte, terutama ketika dia tidak tahu kekuatan macam apa Quentin Fei itu. Nona Ji, kekuatan macam apa yang dimiliki Quentin Fei? Itu, saya khawatir jika sendirian akan sulit bagi saya untuk melawan sekte mereka. Dev berkata dengan jujur. Tuan Chen, Quentin seharusnya seorang Wuhou, tetapi dia baru memasuki jajaran Wuhou dalam beberapa tahun terakhir. Dan bagaimana Tuan Chen bisa bertarung sendirian? Istana teratai merah saya bersedia mendengarkan perintah Tuan Chen. Dan saya akan mendengarkan Anda di masa depan. Setelah Rosalind selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba memerah. Inilah yang akan dikatakan perempuan kecil kepada suaminya. Namun, Dev masih sedikit mengernyit. Dia tidak punya banyak waktu untuk tinggal di sini. Nona Ji, aku juga ingin membantumu. Tapi aku benar tidak punya cukup waktu. Jika istana binatang suci tidak mengganggumu, aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Dev tidak punya waktu dan tinggal di istana teratai merah. Tuan Chen, dengan temperamen Quentin, mengetahui bahwa Sander sudah mati. Dalam 10 hari, dia pasti akan menemukan tempat ini. Jika tidak ada gerakan di istana binatang suci setelah 10 hari, maka Tuan Chen bisa pergi, kata Rosalind. Oke. Kalau begitu aku akan tinggal di sini selama 10 hari lagi. Dev mengangguk. Dan, kemudian dia ingat gua itu. Jadi dia bertanya kepada Rosalind, Nona Ji, apa yang terjadi dengan gua di belakang istana teratai merah Anda? Itu diblokir oleh batu besar di dalamnya. Melihat Dev bertanya tentang gua, Rosalind ragu-ragu. Tetapi dia berbicara perlahan. Ternyata di dalam gua tersebut ada seorang biksu yang telah mencapai ranah tertinggi. Dan batu tersebut dihalangi oleh biksu tersebut. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam gua. Tetapi, aliran yang keluar dari gua mengandung banyak energi yang dapat membantu orang berkultivasi. Oleh karena itu, leluhur Istana Teratai Merah mendirikan sekte di tempat ini. Selain itu, para leluhur juga memperingatkan generasi mendatang bahwa tidak ada yang diizinkan untuk membuka batu tanpa izin. Jika tidak maka akan membawa bencana ke pintu. Setelah ratusan tahun, meskipun beberapa penguasa istana-istana Teratai Merah penasaran, mereka pergi untuk membuka batu itu, tetapi tidak peduli metode apa yang digunakan. Batu itu tetap tidak tersentuh. Perlahan-lahan melepaskan ide untuk membuka batu besar dan melihat ke dalam. Setelah Dev mendengar ini, dia tetap diam. Seorang biksu yang bertapa, apakah akan ada energi yang
begitu besar. Selama ratusan tahun, alirannya telah mengalir keluar, dan itu mengandung banyak energi spiritual. Bagaimana ini mungkin? Dev curiga bahwa pasti ada sesuatu yang lain di dalamnya sehingga memancarkan aura yang begitu murni. Tapi apa itu? Dev tidak tahu. Kecuali ada cara untuk memecahkan batu itu, masuk ke dalam untuk melihat. Namun, dengan kemampuan Dev saat ini, dia tidak dapat memecahkan batu besar itu. Setelah mengobrol dengan Rosalind sebentar, Dev mengusulkan untuk pergi ke gua untuk berlatih. Namun, itu adalah area terlarang istana teratai merah. Tetapi ketika Dev mengusulkannya, Rosalind setuju. Titik 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 titik. Istana Binatang Suci. Quentin Fay sedang berbaring di kursi kulit harimaunya yang besar, ditemani oleh dua wanita yang bajunya sangat terbuka. Pada saat ini, seorang murid dari Istana Binatang Suci bergegas masuk dan berlutut di tanah. Tuan Istana, orang yang dibawa oleh Tuan Muda, sudah kembali. Murid dari Istana Binatang Suci berkata, apakah Sander itu sudah bergegas kembali? Orang ini melihat wanita itu. Mungkin, bahkan tidak bisa berjalan. Quentin bertanya dengan mata menyipit. Kembali ke Tuan Istana. Tuan Muda Sander belum kembali. Hanya beberapa orang yang telah dia bawa yang kembali. Dan mereka tampaknya terluka. Murid Istana Binatang Suci menjawab, apa? Terluka? Quentin membuka matanya dan langsung duduk suruh mereka masuk. Segera, beberapa Wuzong yang mengikuti Sander dipanggil. Apa yang telah terjadi? Quentin bertanya. Beberapa orang buru-buru berlutut di tanah Tuan Istana. Tuan Muda Sander terbunuh. Apa? Quentin tiba-tiba berdiri. Siapa yang membunuhnya? Sander adalah Wu setengah langkah. Siapa yang berani membunuhnya di seluruh selatan? Apakah itu Rosalind? Dia sama sekali bukan lawan Sander. Tuan Istana. Itu Dev. Seorang pria bernama Dev yang membunuh Tuan Muda siang, kata seorang Wuzong. Dev. Quentin sedikit mengernyit. Berpikir keras tentang orang ini, tapi dia sepertinya belum pernah mendengar tentang master seperti itu di selatan. Pada saat ini, seorang penatua dari Istana Binatang Suci melangkah maju dan membisikkan beberapa kata di telinga Quentin. Dan Quentin langsung menyadarinya. Sial, ternyata anak ini. Bagaimana dia datang kepada kita dan bahkan membantu istana teratai merah. Dan dia berlari ke sini untuk memprovokasi istana binatang suciku. Anak itu mencari kematian. Quentin memiliki ekspresi membunuh di wajahnya. Tapi Quentin tidak mengerti mengapa Dev tiba-tiba datang dari Kyoto ke selatan. Dan persahabatan macam apa yang dia miliki dengan Istana Teratai Merah. Dan dia benar-benar membantu Istana Teratai Merah. Tuan Istana, saya pikir kita harus menyelidiki dengan hati-hati untuk melihat apakah Dev datang sendiri. Dia benar-benar punya nyali untuk membunuh Tuan Muda siang, yang membuktikan bahwa dia tidak menganggap serius Istana Binatang Suci kita. Dalam hal ini, pasti ada seseorang di belakangnya. Jangan langsung berhadapan dengan Dev itu. Penatua membujuk Quentin. Quentin mengerutkan kening. Apa yang dilakukan Dev di Kyoto benar-benar menggertak. Sebagai apa yang disebut bayangan pohon terkenal. Seseorang Dev terkenal. Jadi jika Anda ingin berurusan dengan Dev, Anda akan menimbangnya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, Quentin berkata, "Yah, kamu pergi untuk menyelidiki. Tetapi jika kamu dapat menarik Dev itu ke istana binatang suci kita, itu akan sangat bagus. Anak ini mempunyai bakat."
Setelah mendengar para tetua berbicara tentang Dev, Quentin sangat mengagumi Dev dan berpikir bahwa Dev adalah seorang yang berbakat. Adapun Sander dibunuh oleh Dev, Quentin dapat dianggap tidak pernah terjadi. Hanya satu anak angkat. Quentin memiliki lebih dari 10 anak angkat. Penatua menerima perintah untuk menyelidiki Dev. Sementara Quentin berbaring kembali. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.